Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desga Pratama, NPM 100.400.16158. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya itu latar belakang. Salah satu barang yang cukup sering dilakukan impor adalah telepon seluler. Telepon seluler adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer. Selanjutnya, telepon seluler disingkat dengan ponsel. Pada saat ini, ponsel sudah semakin canggih yang tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan teks, tetapi sekarang telepon sudah bisa mengirim gambar, menyimpan file, foto, email, bahkan melakukan transaksi bank dengan menggunakan ponsel dan sebagainya. Maka pada zaman sekarang ini ponsel bukan merupakan barang sekunder, tetapi merupakan barang primer yang sangat diperlukan setiap orang. Kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor impor tanpa membayar bea masuk dan bea cukai. Seperti contoh kasus penyelundupan di Bandung dilakukan oleh terdakwa Bobi Susanto yang sengaja menyelundupkan 231 ponsel beserta aksesorisnya. Selanjutnya, IM, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi peraturan penyelundupan telepon seluler ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler. Yang keduanya, apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler? Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan penyelundupan telepon seluler ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler. Pembahasan yang pertama itu implementasi peraturan penyelundupan telepon seluler ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler. Yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 102, pasal 102A, pasal 102B, dan pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar, maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan pasal 30 KUHP sehingga hal ini sangat merugikan negara. Nah, yang kedua itu faktor penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penyelundupan telepon seluler. Yang isinya kasus penyelundupan didorong karena mahalnya pajak, bea cukai, dan kurang tegasnya hukum di Indonesia yang menyebabkan banyaknya kasus penyelundupan. Ini termasuk perdagangan ilegal seperti narkoba, imigrasi, dan migrasi ilegal, ataupun penyelundupan barang. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Struktur anggaran pendapat dan belanja negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari jenis pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai. Namun untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindak-tindakan ilegal yang sering dilakukan antara lain penyelundupan. Kesimpulan
yang saya pikirkan yaitu satu, mengurangi biaya pajak atau biaya cukai agar tidak terlalu membebani masyarakat sehingga tidak menimbulkan pikiran masyarakat untuk melakukan penyelundupan. Yang kedua itu melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep pengembalian kerugian negara yang lebih bermanfaat bagi kepentingan negara. Sekian dan terima kasih.